Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Badrul Kamal dengan NIM 25111111113, di mana di sini saya akan membahas mengenai sistem uropoetika. Nah, baik, kita lanjut saja ke materinya. Yang pertama yaitu di sini mengenai pengertian. Nah, sebelum itu kalian tahu gak apa itu sistem uropoetika? Nah, bagi yang belum tahu, di sini saya akan menjelaskan atau akan membahas di mana sistem uropoetika ini sering juga disebut sebagai sistem urinaria atau sistem ekresi kemih. Nah, di mana adalah atau pengertiannya ini adalah sistem organ yang berfungsi untuk membentuk, memproses, mengangkut, menyimpan, dan mengeluarkan urin dari tubuh. Nah, sistem ini berperan penting dalam menjaga keseimbangan cairan, mengatur kadar elektrolit, mengendalikan tekanan darah, serta menyaring zat sisa metabolisme seperti urea, kreatinin, dan asam urat. Nah, bisa kalian lihat, ini adalah merupakan sistem uropoetika organ-organnya. Nah, di mana ini terdiri dari ren atau kita sebut ginjal, kemudian ini terdapat ureter, dan ini terdapat kandung kemih, dan di sini terdapat uretra. Nah, baik, kita lanjut saja, yaitu mengenai organ penyusun sistem uropoetika. Nah, yang sudah saya bahas tadi, jadi ada berapa tuh sistem uropoetika ini? Ada ada 4 yang akan saya bahas. Yang pertama ini ada ren atau ginjal, kemudian yang kedua ada ureter, kemudian yaitu ada uretra, dan juga ada kandung kemih. Nah, baik, kita lanjut saja ke materinya. Nah, yang pertama ini ada ren. Nah, di mana ren ini bahasa Latin dari ginjal. Nah, ginjal ini merupakan organ yang berperan sebagai pembentuk urin. Nah, secara anatomi ini letak ginjal di dalam rongga perut. Nah, pada bagian atas belakang, tepatnya sebelah kiri dan kanan dari tulang belakang. Nah, ginjal ini kalau dilihat-lihat seperti kacang kecil, kacang merah. Nah, bisa kalian lihat seperti kacang. Nah, ginjal ini ada sinister dan dexter, dan juga itu tentunya pastinya beda antara si sinister dan dexter. Nanti kalian bisa pelajari sendiri. Nah, di sini kita lanjut saja ke anatomi ginjal ini atau anatomi ren ini. Nah, yang pertama itu ada korteks. Nah, korteks ini yang di sini, yang dimana korteks ini mengandung tubulus proksimal dan distal yang berperan dalam reabsorpsi atau pengambilan zat penting dan juga sekresi. Nah, korteks ini yang di sini mungkin bagian luar ya sebelum lapisan terluar. Nah, yang putih. Nah, kemudian lanjut itu ada medula. Nah, di mana medula ini mengandung lobe of Henle dan collecting ducts yang berfungsi mengatur konsentrasi. Nah, tepatnya medula ini di sini. Nah, yang kan ini putih tuh, cortex. Nah, yang kehitam-hitaman atau kemerah-merahan nih, merah gelap nih disebut medula. Nah, berfungsinya itu mengatur konsentrasi atau disebut konsentrasi pada urin. Kemudian pelvis ginjal. Nah, pelvis ginjal ini tempat penampungan akhir sebelum keluarnya dari ginjal. Tempat penampungan akhir urin. Nah, tempatnya ini di sini, di mana berkaitan dengan ureter juga. Jadi pelvis ginjal ini bersatu ya, hampir bersatu dengan ureter. Nah, ini pelvis ginjal. Nah, sedangkan ureter di bawahnya di sini. Kemudian ada arteri ginjal, di mana arteri ginjal ini berfungsinya membawa darah yang akan difiltrasi menjadi urin. Nah, ini arteri ginjal yang merah. Kemudian ada pena ginjal. Pena ginjal ini berfungsi membawa darah yang sudah disaring, yang mengandung elektrolit dan volume yang sudah diatur. Nah, vena ginjal ini yang biru di sini.
Sebenarnya masih banyak, cuman di sini saya membahas sebagian saja. Baik, kita lanjut saja ke materi yang selanjutnya atau ke organ yang selanjutnya, yaitu di sini ada ureter. Nah, tadi ureter juga sudah disebutkan sebelumnya, di mana ureter ini merupakan sepasang saluran berbentuk tabung dengan diameter kecil yang mengalirkan urin yang dihasilkan oleh masing-masing ginjal ke dalam kandung kemih. Nah, sama seperti ginjal, ureter ini terletak retroperitoneal. Nah, di mana ureter ini berawal dari pelvis renalis yang merupakan muara dari semua calyx major renalis di dalam masing-masing ginjal dan berakhir pada saat bermuara ke dalam kandung kemih. Nah, panjang ureter ini pada orang dewasa ini berbeda-beda. Nah, namun berkisar antara 25 sampai 30 cm. Nah, tadi ureter ini dekat sama apa? Masih ada yang ingat gak? Nah, jadi ureter ini dekat dengan pelvis ginjal. Jadi kayak bersatu gitu dengan pelvis ginjal ini. Nah, ini ureter, nah ini ginjal. Lanjut, kita ke anatomi ureter atau bagian-bagian dari ureter. Nah, ureter ini ada 3, yaitu ada lapisan mukosa, lapisan otot, dan lapisan luar atau disebut adventitia. Nah, di mana lapisan mukosa ini lapisan mukosa ini merupakan lapisan paling dalam yang tersusun atas epitel transisi dan dapat menyesuaikan bentuknya ketika urin melewati ureter. Kemudian yang kedua ini ada lapisan otot, di mana lapisan otot atau disebut muscularis ini terdiri dari 2 lapisan otot polos, yaitu longitudinal dan sirkular. Nah, yang bekerja menghasilkan gerakan peristaltik untuk mendorong urin menuju kandung kemih. Nah, kemudian ada lapisan luar atau adventitia, di mana lapisan luar ini atau adventitia ini yaitu merupakan lapisan jaringan ikat yang melindungi ureter serta membantu mendekatkannya pada jaringan di sekitarnya. Baik, kita lanjut ke organ selanjutnya, yaitu ada vesika urinaria atau disebut kandung kemih. Vesika urinaria ini merupakan bahasa Latin dari kandung kemih. Nah, yang artinya ini atau yang merupakan organ muskular yang berperan sebagai tempat penampungan sementara urin sebelum dikeluarkan melalui proses berkemih atau miksi. Apabila dalam keadaan kosong ini atau tidak terisi urin, nah organ ini akan kempis atau kempes dan terletak di dalam rongga panggul. Tetapi apabila dalam keadaan penuh, maka bentuknya menjadi hampir membulat. Nah, dan bagian teratasnya ini yang disebut dengan pondus ini dapat melewati tepi atas rongga panggul dan masuk dalam rongga abdomen. Nah, untuk daya tampung kandung kemih ini berkisar 700 sampai 800 mili. Nah, bisa kalian lihat jika kandung kemih atau vesika urinaria ini penuh, maka akan menjadi membulat. Nah, seperti ini ya. Ini penuh, mau penuh, maka bentuknya akan membulat seperti balon. Baik, kita lanjut ke yang selanjutnya, yaitu anatomi vesika urinaria, di mana yang pertama ini ada mukosa. Nah, mukosa ini merupakan lapisan terdalam kandung kemih yang dilapisi oleh epitel transisional dan juga membentuk lipatan atau disebut rugae. Nah, ketika kandung kemih dalam keadaan kosong. Kemudian yang kedua ada submukosa atau lapisan tipis jaringan ikat di bawah mukosa yang berfungsi menopang pembuluh darah. Kemudian yang ketiga ada otot detrusor atau bisa diartikan yaitu lapisan otot polos yang tebal dan berperan dalam kontraksi saat proses buang air kecil. Kemudian yang keempat yaitu ada adventitia atau serosa, di mana yang merupakan lapisan paling luar yang menempel pada jaringan di sekeliling kandung kemih. Dan yang kelima ini ada trigonum vesica atau trigone, yang artinya daerah berbentuk segitiga di dasar kandung kemih yang tidak memiliki lipatan rugae dan sangat pekat terhadap peregangan. Kemudian yang keenam ini ada ureteral orifice, yang dimana 2 lubang tempat masuknya ureter ke kandung kemih. Yang terakhir atau yang 7 ini ada internal uretral orifice, nah yang merupakan lubang yang menjadi jalur keluarnya urin menuju uretra. Nah, bisa kalian lihat nih di sini ada ureter, peritoneumnya, kemudian ada yang ini yang detrusor. Nah, otot detusornya ini
uretra opening, kemudian ada internal urethral sphincter, kemudian ada external urethral sphincter. Nah, di sini bagian dalamnya, di bagian dalam si maskolnya ini ada transitional epithelium, ada lamina propria, dan ada submucosa. Kita lanjut saja, yaitu ada ke organ selanjutnya, yaitu ada uretra, di mana uretra ini merupakan saluran berbentuk tabung mirip seperti ureter yang merupakan saluran keluar dari kandung kemih. Nah, uretra ini ujung akhir dari uretra ini disebut sebagai ostium uretra externus. Nah, jadi seringkali semua orang-orang ini sulit membedakan antara ureter dengan uretra. Nah, tapi ketika kalian paham, uretra sama ureter ini jauh berbeda, dimana ureter ini yang sebelumnya saya bahas, dimana merupakan saluran yang panjang dari ginjal kandung kemih. Nah, sedangkan uretra ini merupakan saluran terakhir. Nah, jadi tidak nih, di sini kandung kemih. Nah, ini adalah uretra. Jadi saluran terakhir dari saluran urin. Kemudian lanjut anatomi uretra. Nah, pada uretra pria ini memiliki panjang sekitar 18-20 cm dan terbagi menjadi beberapa bagian. Yang dimana yang pertama ini ada uretra prostatik, yang merupakan bagian yang melalui prostat, tempat keluarnya cairan dari kelenjar prostat. Kemudian yang kedua ada uretra membranosa, yang dimana bagian pendek yang melintasi otot sphincter uretra dan berperan dalam pengaturan keluarnya urin. Kemudian yang ketiga ada uretra spongiosa atau penile, nah dimana merupakan bagian terpanjang yang melalui penis dan juga menjadi jalur keluarnya sperma saat ejakulasi. Dan kemudian yaitu ada uretra wanita. Nah, uretra wanita ini lebih pendek, yaitu sekitar 4 cm. Dan hanya berfungsi sebagai saluran urin saja. Nah, pembagiannya ini meliputi uretra proxima, yaitu bagian yang dekat dengan kandung kemih. Kemudian ada uretra distal, bagian yang terbuka di area vulva sebagai tempat keluarnya urin. Nah, jadi bisa kita bedakan bahwa uretra pria ini panjangnya sekitar 18-20 cm, sedangkan wanita ini hanya 4 cm. Dan bisa dibedakan juga dalam fungsinya. Pria ini fungsinya kan bisa tempat keluarnya cairan sperma dan juga cairan urin. Nah, sedangkan wanita ini hanya sebagai saluran urin saja. Baik. Nah, itu saja mungkin dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangannya dan mohon maaf bila ada kesalahannya. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.